Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau gitu boleh disiapin doa dulu ketua kelasnya. Itu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah bahas sampai bab 2 atau 3 ya? Bab 2. Hari ini kita lanjut ke bab 3. Mana bab 3? Ntar dilihat dulu sebentar. Bab 3 kita udah pernah, cuma belum pernah praktek. Tapi udah pernah dijelasin. Jadi kita sekarang ke bab 4. Bab 4 ada di halaman 73. Buka halaman 73. Oke, di bab 4 itu ada jaringan komputer dan internet. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak berpikiran, misalnya kita lagi buka WA, terus mikir kok bisa ya pesan yang kita tulis itu sampai ke teman kita yang jauh dari sini gitu. Pernah nggak mikir gimana sih caranya gitu? Kok bisa sih sampai dari sini ke sana? Pakai apa sih gitu? Pernah? Udah dapat belum jawabannya apa? Hah? Sambungan nirkabel. Sambungan nirkabel, betul. Nirkabel itu berarti artinya tanpa kabel, betul. Oke, kalau di sini itu sangat berpengaruh ya ke jaringan komputer dan internet. Kita bisa nggak ngirim WA tanpa internet? Tidak bisa ya. Kita nggak bisa mengirim WA ataupun pesan lewat apapun kalau kita nggak ada internet. Nah, sama dengan WhatsApp juga nggak bisa ya. Nah, sekarang definisi dari jaringan internet itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangan. Yo, ada di buku. Apa sih definisi dari jaringan internet, jaringan komputer dan internet nih? Kan ada di belakang. Apa? Ayo. Konektivitas perangkat. Konektivitas perangkat. Apa sih konektivitas itu? Hubungan, betul, hubungan. Jadi saling terhubung ya. Jadi jaringan komputer itu adalah komputer nih, beberapa komputer atau beberapa perangkat yang saling terhubung. Makanya disebutnya jaringan. Kayak terus internet. Internet itu apa sih? Ada di buku, coba lihat. Coba yang kencang bacanya. Internet jaringan komunikasi elektronik yang dapat menghubungkan dunia melalui satelit. Ya, menghubungkan dunia.
Nah, kita nih kalau misalkan udah buka HP, buka internet, itu kita terhubung dengan seluruh dunia. Kita mau ngelihat belahan dunia lain, kita bisa nggak pakai internet? Bisa. Bisa. Kita misal dari sini mau lihat keadaan di Amerika, bisa nggak? Bisa. Bisa pakai internet, ya kan? Oke. Nah, di sini kalian berarti udah tahu ya jaringan komputer itu apa. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan nih dengan berpikir komputasional yang udah pernah kita bahas di bab 1. Masih pada ingat nggak? Masih. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Apa yang kenceng? Berpikir secara struktur. Berpikir secara struktur, betul. Ada lagi jawaban lain? Hah? Dan terperinci dengan detail gitu ya. Terus waktu itu kan berpikir komputasional itu dibagi jadi 4. Ada 4 pilar. Apa aja tuh 4-4-nya? Ada yang bisa nyebutin? Ya di bab 1 kita pernah bahas. Ingat gak? Ada dekomposisi, Ya, ada dekomposisi, pengenalan pola, terus abstraksi dan algoritma. dan algoritma. Oke. Kalau dekomposisi itu apa? Iya, proses perubahan masalah, suatu masalah nih menjadi bagian-bagian yang kecil. Jadi masalah besar kita bagi jadi kecil dulu, nanti baru kita selesaikan satu persatu gitu. Terus ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi penyelesaian melalui pola yang sudah diketahui. Oke, betul. Terus ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Suatu mode berpikir komputer yang mengutamakan hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, iya, jadi kita fokus ke tujuan, tidak belok sana sini, tidak terdistract oleh hal lain ya. Kita fokus sama tujuan kita, itu abstraksi. Terus ada lagi algoritma. Apa itu algoritma? Suatu mode berpikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang paling sistematis dalam menyelesaikan masalah. Masalah. Ya, jadi menyelesaikan masalahnya itu dengan struktur ya, dengan rapi, dengan berurutan, nggak ngacak-ngacak. Kayak kita misalnya kita mau sholat, itu harus berurutan ya kan? Kita nggak boleh ngacak abis takbir langsung sujud. Nah itu nggak boleh, berarti sholatnya nggak sah. Jadi kita harus berpikir komputasional di segala situasi ya. Nah terus kita nih menggunakan internet sama jaringan komputer di kehidupan kita sehari-hari, itu butuh nggak yang namanya berpikir komputasional? Butuh. Kenapa butuh? Karena Kenapa? kalau misalnya kita memakai internet, kita harus bijak dalam memakainya. Iya betul, kita harus bijak dalam menggunakan internet dan jaringan komputer. Tapi jaringan komputer juga sama aja ya, jaringan HP juga sama. Misalnya nih, jaringan komputer yang biasa kita lihat di rumah atau di sekolah tuh apa sih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jaringan komputer atau jaringan internet yang ada di sekolah, di rumah? Ya, wifi, betul. Jadi wifi itu salah satunya contoh jaringan komputer ya. Jadi, tapi dia apa? Tadi awal ada yang ngomong near kabel wifi, karena dia tanpa kabel ya. Iya wireless betul. Oke, coba di sini ada yang tahu nggak sih proses dari kita ngetik pesan, terus dikirim sampai ke orang yang kita kirim pesannya? Ada yang tahu nggak? Jelasinnya kayak gimana? Bisa kayak Gimana tuh? power internet terdekat, informasinya itu terkirim ke sana, terus dari sana itu ke tempat tujuan kita. Oke. Pesan kita. Teman kita mau kirim pesan ke teman kita yang ada di Aceh. Itu itu menara itu. Lebih tepatnya bukan menaranya ya, tapi jaringannya gitu. Jadi misalnya, ini ada isinya nggak? Oke, misalnya nih pesan dari Rizkina mau ke Hana. Nah pertama pesannya ini kan pasti kamu ketik dulu kan, pesannya diketik nih di WhatsApp. Nah nanti dia dibawa ke kemana? Ke server namanya. Servernya server apa ya? Server si WhatsApp-nya. Jadi server WA-nya dulu. Jadi dia nanti dibawa sama internet. Justru ya ke internet. Kalau nggak pakai internet dia nggak bisa jalan ke sini. Nggak bisa. Kalau tanpa internet. Tapi kalau di internet dia bisa jalan ke sini,
nanti kalau udah di sini diterusin lah ke teman kalian gitu. Jadi internet di sini ya tadi dari itu juga bisa ya, apa towernya itu kan towernya emang menyediakan sinyal, menyediakan jaringannya gitu. Jadi kalau gak ada itu ya, misalnya kita di tempat terpencil yang emang gak nyediain kan emang gak ada ya, suka jaringannya hilang gitu. Kalau nggak silang gitu, itu nggak bisa. Jadi harus ada jaringan internet. Jadi nanti dibawa ke server, nanti diterusin ke teman kalian, nanti dibuka. Nah nanti dia balas ya ke sini lagi gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, sekarang kita mau pakai contoh deh. Ada 3 orang. Ada yang mau maju gak? 3 orang. Boleh 1, 2. Satu lagi laki-laki dong. Alvaro boleh, Alvaro sini. Kenapa gak mau? Siapa? Cowok satu sini siapa? Wafi boleh. Sini maju. Wafi di tengah. Wafi di tengah. Coba kamu ke sana. Nah, misalnya nih ini ada pesan. Ini pesan nih misalnya ya. Hana kan bener? Ya, Hana misalnya ngetik pesan di sini. Pesannya mau dikirim ke Rizkina. Caranya gimana tadi? Kamu ngirim pesan ke Rizkina, caranya lewat server dulu. Kasih ke servernya ceritanya, nanti server diterusin lagi ke penerimanya gitu. Nanti kalau misalkan, gak usah tepuk tangan kan? Nanti kalau misalkan mau dibalas sama Rizkina nanti ngebalas ceritanya, dikirim lagi ke server, dari server nanti ke Hana lagi. Nah kerjanya seperti itu. Jadi kalau WA-nya nanti gak punya server juga nanti dia gak bisa ngirim kalau cuma di internet doang. Cara ngirimnya gimana? Gak bisa, gak ada perantaranya. Jadi kan internet itu cuma jalan aja ya. Nah jadi kalau misalkan si Wafi ini gak ada, dia gak bisa nih, gak ada perantaranya, gak bisa ngirim. Makanya butuh juga server, butuh juga internet. Jadi jalurnya harus ada. Gimana tadi? Dari pengirim ke server, terus diteruskan ke penerima. Oke, dari sini udah paham? Paham. Nah, boleh duduk, silakan duduk. Nah, dari proses mengirim WA ini nih, kira-kira ada nggak berpikir komputasionalnya? Ada nggak? Ada. Adanya di mana? Algoritma, betul. Coba gimana contohnya? Jelasin. Cara berurutan. Iya, cara berurutan. Jadi gimana tadi? Gak ngacak gitu. Betul ya. Jadi ada namanya step by step yang dilakukan ya. Jadi itu semua berurutan. Jadi nggak ada tuh dari server malah ke pengirim, dari pengirim baru ke penerima gitu, nggak ada ya. Jadi berurutan. Jadi algoritma di sini sangat berpengaruh. Ada lagi kan selain algoritma tadi ada dekomposisi. Nah yang disebut dekomposisinya itu yang mana? Iya, yang mana tuh? Iya, betul. Dekomposisinya yang mana? Tadi kan algoritmanya. Terus dekomposisinya yang mana? Dekomposisi, ya. Yang mana tuh? Iya, dekomposisi itu kan dipecah tuh. Iya, berarti jadi dipecah dulu nih, yang ini sebagai penerima, yang ini sebagai perantara, yang ini sebagai pengirim. Jadi dipecah dulu nih, nanti baru disusun. Oh ternyata baru pakai algoritma disusun gitu kan. Ini dulu, baru ini dulu gitu. Nah terus ada pengenalan pola. Nah pengenalan pola di contoh tadi itu apa? Pengenalan pola. Ya polanya gitu, polanya pola berulang ya. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi polanya berulang, gitu-gitu aja. Kayak terus ada yang terakhir tadi algoritma udah jelasin yang paling awal tadi ya. Oh ya, abstraksi. Kalau abstraksi itu gimana tuh? Cara berpikir. Bukan. Ya cara berpikir yang gimana? Tadi tuh, ayo. Fokus pada Masalah. tujuannya, pada masalahnya, pada tujuannya. Nah, itu apa tuh tadi contohnya? Tujuannya itu dari Hana ke aku. Iya, dari Hana ke Rizkina. Jadi kamu kalau misalkan ngirim WA dari HP kamu ke Rizkina, nggak mungkin nyampenya ke Wafi gitu kan? Jadi di situ WA itu ada abstraksinya berarti kan? Kayak jadi kamu ngirimnya ke dia ya sampainya ke dia. Nggak ada tuh kamu ngirim ke ini kok tiba-tiba nyampainya ke sana gitu kan? Nggak ada. Jadi itu abstraksi ya namanya. Jadi menurut kalian kehidupan kita sehari-hari ini ada berpikir komputasionalnya kan? Ada. Coba sebutin deh contoh satu aja yang suka kalian lakuin di rumah gitu. Tidur. Mandi. Kok tidur? Emang makan. Iya, makan bisa kayak gimana contohnya?
Ambil piring. Oh, ya, jadi pertama ambil sendok, betul. Terus apa lagi? Ambil nasi, ambil lauk. Hmm. Ambil minum. Tapi kalau diacak bisa nggak? Tidak. Kenapa tuh nggak bisa? Masa nggak ditaruh piring dulu terus langsung ditaruh? Ah, betul. Masa di tangan ya? Ambil piring dulu, baru ngambil nasi gitu. Betul. Ada lagi nggak? Langsung di Magicom. Ada lagi nggak? Tidur, ke mandi. Masak lebih relate, betul. Masaknya gimana? Kayak gimana? Misalnya masak apa? Masak Telur, masak air. Nah, masak telur boleh. Gimana masak telur? ambil wajan, Tuang minyak. tuangkan minyak, Ya. Nyalain kompor, Hah? Tunggu sampai panas. Iya, boleh tunggu sampai panas terus. pecahkan telur, terus Sampai matang, angkat, makan dah. Terus kalau diacak gimana? Gak bisa. Masa Nggak bisa. dimasukin baru minyaknya? Iya, nggak mungkin ya. Lengket. Masa telurnya diceplok tanpa wajan ya kan? Iya, ntar kalau misalkan dimasukin tanpa minyak, gosong, lengket. Terus kalau misalkan kita masukinnya minyak tapi langsung telur, kan minyaknya belum panas gitu kan, jadi nggak bisa diacak ya. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Udah, nggak ada yang mau ngasih contoh? Hidupin komputer, betul. Kayak gimana tuh? Pencet tombol powernya. Iya, pencet tombol powernya. Terus? jangan colokin Nah, betul. Langkah pertamanya, kabel. Colokin kabel power supply ke iya kabel dulu. Tuh kalau misalkan kabel yang nggak dicolok, kamu udah mencet-mencet gini nyala nggak? Kagak. Iya. Jadi harus dilihat dulu nih step awalnya apa. Jangan sampai kamu ngaco ke yang lain dulu gitu. Kayak kita ngelaksanain sehari-hari aja, kita mau sholat juga nggak bisa ngacak-ngacak kan? Masa kita mau tiba-tiba salam kanan kiri, terus habis itu berdiri lagi kan nggak mungkin. Kayak jadi kalian sekarang udah tahu nih jaringan komputer itu apa? Sudah. Apa? Jaringan komputer itu jaringan koneksi hubungan. Koneksi hubungan. Boleh terus habis itu internetnya apa? Internetnya jaringan. Internetnya itu apa? Tadi baca dong. Tadi internetnya apa? Penghubung antara server WA kita. No. Internet merupakan jaringan komunikasi elektronik yang dapat menghubungkan dunia melalui satelit. Iya, menghubungkan dunia. Jadi kalian pernah nggak sih sadar nggak kalau misalnya kita nih buka IG gitu ya, buka TikTok, itu tanpa sadar ya kita tuh udah terhubung sama seluruh orang di dunia ini yang emang punya Instagram sama TikTok gitu kan? Iya. Jadi kita tuh sebenarnya terhubung dengan semua yang ada di dunia ini gitu. Makanya itu ya, kalau misalkan kita udah buka yang namanya sosial media, itu kan udah terhubung nih sama seluruh dunia gitu. Jangan lupa buat Dunia bisa lihat kita. Iya, jangan lupa buat jaga attitude-nya, jaga ketikannya, jaga postingannya, itu harus banget ya. Karena kalau misalnya kita sebarin hoax aja, satu aja, terus ternyata seluruh orang di dunia ini ada yang ngeliat, terus percaya, di-share lah lagi, nah itu bahaya. Bahaya gak? Bahaya. Terus kalau misalnya kita ngelihat satu video yang kita ternyata gak suka, terus kita ketik tuh Bahaya. ketik menghina lah, ngebully lah gitu, itu bahaya nggak sih? Bahaya. Semua orang ngelihat gitu kan. Terus yang ada nanti ada kamu yang balik dibully atau nanti gimana itu bisa kena mental orangnya yang punya video atau mental kamunya. Nah itu bahaya ya. Makanya kita selain di dunia nyata kita harus jaga lisan, di dunia internet kita harus jaga tangan, jaga tangan, jaga lisan juga ya. Kalau misalkan bikin video gitu kan harus dijaga. Oke, ada yang bisa jelasin lagi tadi cara kirim pesan itu gimana? Pengirim terus ke Uh-huh. WA itu ke penerima. Oke, jadi ada step by step-nya. Terus coba yang laki-laki yang di sini kan dari tadi diem aja nih. Coba internet itu apa sih? Internet itu apa? Coba lihat bukunya. Journey of Seven. Internet itu apa? Itu siapa sih? Internet adalah jaringan yang hubungan komputer atau perangkat di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol di komputer dan transmisian kontrol protokol internet protokol disebut TCP atau IP. Panjang banget. Coba kalau jaringan komputernya apa? Ayo mana? Jaringan komputernya apa?
Hah? Apa? Bukan. Kan ada tadi di depan. Yaudah coba jelasin tadi gimana cara berkirim pesan itu kayak gimana? Mengirim server. Terus kalau misalnya nggak ada internet bisa nggak? Nggak bisa. Kalau misalkan server nggak ada bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus ada semua. Nah terus dekomposisinya apa dari berkirim pesan itu? Apa ya? Tadi dekomposisi apa? Kan di bab 1 kita udah pernah bahas. Masa lupa? Ayo, apa dekomposisi? Memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, dari berkirim pesan tadi, dekomposisinya apa? Ayo, kita bisa jawab. Oke, kita pindah ke sini. Dekomposisi itu tadi apa? Proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya, di proses pengiriman pesan tadi, dekomposisinya itu apa? Contohnya. Apa tadi? Apa? Gimana tadi? Apa? Yang dibagi dari kecil-kecil tuh apa yang kita bagi? Pertama pengirimnya kita bagi kan, ada pengirim, ada servernya, ada penerimanya. Nah terus tadi ada apa? Abis dekomposisi apa? Pengenalan pola. Ya pengenalan pola, lupa mulu. Pengenalan pola apa? Metode mengenali pola dalam sebuah masalah. Ya berarti polanya apa tuh yang kita lihat di pengirim pesan itu tadi? Polanya apa? Gimana? Hah? Ya polanya dari pengirim ke penerima itu terus berulang ya, polanya berulang itu aja dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itu diulang-ulang. Terus ada abstraksinya apa? Ya fokus ya ke masalah dan tujuannya. Nah itu apa tuh contohnya? Tadi kan ada pengiriman pesan, abstraksinya apa dari cerita itu? Apa ayo? Dari kamu ke penerima itu pesannya nggak nyasar ya, itu abstraksi namanya. Misal kamu ngirim ke sini, nggak bakal pesan kamu mental ke sana gitu kan. Nah itu udah abstraksi namanya. Nah kalau algoritmanya apa? Algoritma itu kan tadi apa? Terstruktur, ya berurutan. Berarti gimana tuh? Berarti prosesnya antara penerima, server dan pengirim itu berurutan, nggak ngaco. Jadi ya itu polanya berulang. Tapi kalau algoritmanya itu dia berurutan, step by stepnya nggak ngacak gitu ya. Oke, berarti kalian sini udah tahu, sekarang udah paham? Udah paham, yakin? Kalau ditanya udah bisa jawab? Insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih kalau gitu udah belajar hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.